Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaidah fikih yang penting untuk kajian muamalah, kajian siyasah juga, kajian sosial, yaitu kaidah ad-dararu yuzalu. Sesuatu yang madorot, yang berbahaya, yang berdampak negatif, ya, itu harus dihilangkan, dicegah. Ad-dararu yujalu ini tentu ada dalil, ada inspirasi dari hadis Nabi yang populer, ya, la dororo wala diror, janganlah menimbulkan bahaya dan jangan membalas sesuatu yang bahaya, yang mengganggu, yang merusak dengan yang lebih bahaya lagi. Madorot ini para ulama sepakat, ya, sesuatu yang akan merusak, mengganggu, menyulitkan, ya, dan ini harus diantisipasi. Kaidah ad-dararu yujalu ini harus menjadi dasar kebijakan para pemimpin, ya, yang punya otoritas ketika mengeluarkan tindakannya, regulasi, polisinya, kebijakannya itu harus berusaha mengantisipasi sebisa mungkin yang namanya sesuatu yang membahayakan. Membahayakan apa? Ya, membahayakan kepada ad-daruratul khams, ya, kebutuhan dasar yang 5 itu, membahayakan terhadap agama, membahayakan kepada tubuh, kepada jiwa, ya, membahayakan kepada akal, ya, kepada generasi muda yang intelektual yang harus dijaga, ya, dan membahayakan dalam urusan ekonomi, termasuk urusan keturunan, ya. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzul akal, dan hifdzul nasl itu menjadi ukuran, jangan sampai kelima doruri ini terdampak bahayanya, kemadorotannya. Beberapa hadis menjelaskan, ya, pentingnya mengantisipasi kemadorotan. Misalkan Rasulullah SAW menyampaikan, man dorrallah bih, wa man syaqqa syaqallahu alaih. Orang yang menimbulkan kemadorotan, maka Allah akan menimpakan kemadorotan kepadanya. Dan barang siapa yang menimbulkan penderitaan, maka Allah akan menimpakan penderitaan kepadanya. Ditambah hadis yang populer tadi, la dororo wala diror. Jangan kita jatuh ke menimbulkan sesuatu yang bahaya terhadap diri kita. Wala diror. Dan jangan sampai suatu madorot dibalas timbul dengan kemadorotan lainnya. Kaidah ini, ya, dalam contoh sehari-hari, misalkan kenapa pemerintah harus serius mengantisipasi pergerakan peredaran narkotika dan alkohol misalkan. Karena itu jelas merusak. Dan di Indonesia ini jenis terlarang. Pemerintah juga harus mencegah semua jenis maisir, perjudian, yang terutama sekarang judi online. Pemerintah harus mengantisipasi, menutup celah, jangan sampai masyarakat itu jatuh kepada pinjaman online yang berbasiskan bunga yang tinggi atau ribawi. Banyak masyarakat korban pinjol, ya, sehingga memadorotkan, bukan hanya memadorotkan agama, memadorotkan jiwa, tapi itu hifdzun nasl, merusak keutuhan rumah tangga dengan adanya pinjol. Jadi pemerintah yang punya kebijakan bagaimana mengantisipasi celah-celah yang sifatnya menimbulkan bahaya itu. Termasuk dalam kasus agama juga, misalkan aliran sesat, ya. Karena kita negara yang beragama, dan setiap agama yang hadir harus dijaga, jangan dinodai, maka ketika aliran sesat itu menimbulkan dampak, ya, maka tentu itu harus ada antisipasi dari pemerintah. Ya, banyak kasus-kasus lain yang jelas setiap yang merusak maka harus diantisipasi. Dan ada kaidah lainnya, ad-dararu la yujaru bid-darar. Kemadorotan tidak bisa dilawan dengan kemadorotan lain. Kalau kita mencegah kemadorotan, tidak boleh dengan pendekatan madorot lain. Dalam kaidah lainnya, ad-dararu yudfa biqadril imkan. Kemadorotan itu harus diusahakan
semaksimal mungkin. Nah, ini intinya tugas pemangku kebijakan, pemerintah, atau pemimpin siapapun, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang berbahaya, merusak, dan yang merusak itu harus diantisipasi semaksimal mungkin dan tidak boleh ditimbulkan dengan madorot lain. Solusi madorot tidak boleh dengan solusi madorot yang lebih parah lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.